Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku, Inang Nesya. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal ngasih tips apa aja sih yang dipersiapkan gitu untuk melahirkan. Oke teman-teman, nah barang yang pertama harus dibawa adalah untuk bayi ya. Itu adalah bedong bayi. Nah sebenarnya bedong bayi ini fleksibel aja. Misalkan kalian nggak bisa bedong, ada kan yang sekarang itu yang jualan bedong instan kayak gini. Nah tapi kebetulan karena aku tuh bisa ngebedong, jadinya aku beli yang panjang kayak gini. Kainnya tuh halus banget gitu. Dan kebetulan kalau misalkan melahirkannya misalnya di jam 7 pagi ya, misalkan aja ya jam 7 pagi melahirkan, kemudian dipakein baju kan ya bayinya ya. Nah itu terus juga pakai bedong kan. Nah kalau untuk di pagi hari itu pakai bedong yang pertama dulu. Nah nanti kalau mau pulang, biasanya kalau yang melahirkan normal dan bayinya sehat aja, insya Allah cepat pulang gitu. Biasanya misalkan jam 7 pagi melahirkan, biasanya ya sore paling enggak jam 4 gitu boleh pulang gitu ya. Nah aku sedia bedongnya 2. Kenapa? Karena yang sehabis melahirkan tadi kan sekali pakai, kemudian juga ini pas mau pulang sekali lagi karena langsung bayinya dimandikan gitu ya. Biasanya kalau habis melahirkan itu 6 jam kemudian baru boleh dimandikan bayinya, atau pas mau pulang gitu. Nah untuk bedongnya kita memerlukan 2 gitu ya, 2 bedong bayi. Tapi kalau misalkan yang operasi sesar mungkin agak dilebihi ya, mungkin ada 3 atau 4 gitu. Kalau aku sih kemarin sekitar 3 ya, karena aku memang operasi juga. Nih ini yang normal 2 bedong, kemudian bajunya 2. Nah kemudian ini bajunya 2 ya. Baju bayinya itu kalau bisa tuh yang pendek aja, nggak usah yang panjang, karena bayi itu juga mudah panas gitu deh. Memang sih takutnya memang kedinginan, tapi kalau terlalu lama yang pakai yang panjang juga dia akan kepanasan. Nah jadi baju bayinya juga 2 ya. Kemudian nah ini sarungnya pastinya kehilangan. Nah ini sarungnya 2 pasang juga, jadi 1 set kayak gini, sarung kaki terus juga sarung tangannya itu 2 ya. Kalau misalkan kalian mau pakai popok bayi, kalau sebetulnya kalau aku sih sukanya pakai pampers. Dan biasanya kalau bayi baru lahir itu sebenarnya bukan pampers celana kayak gini ya, tapi kebetulan di rumah nggak ada, jadi aku contohin aja pampers yang celana. Sebenarnya seharusnya pakai pampers yang perekat, yang bayi baru lahir kan memang ada ya khusus ukurannya gitu. Nah kalau misalkan kalian nggak mau pakai pampers, kalian bisa pakai popok kain gitu ya, popok kain ya, sekitar bawah berapa. Kalau popok kain mah bawahnya harus banyak gitu ya. Pampers terserah kalian mau beli yang kecil dulu, ukuran kecil kan ada yang isi 9 gitu ya, bisa juga kayak gitu. Kalau misalkan mau pakai celana boleh, sehabis pakai pampers pakai celana boleh, bawa sekitar 2 juga ya. Oke langsung kita susun aja kali ya di dalam tas ini. Ini tasnya, inget kan? Oke ini tadi sudah ya. Terus apa lagi? Nah sekarang untuk perlengkapan lain ini. Nah biasanya kalau mau pulang itu, pulang dari rumah sakit atau klinik bidan itu ya. Oke teman-teman, nah biasanya kalau sudah pulang dari tempat bidan atau klinik itu kan biasanya bayinya dibedong gitu ya. Nah tadi kan menggunakan ini sorry diulang lagi nih videonya, tadi kepotong ya.
praktis kayak gini bunda, bisa dipakai bolak-balik tuh ya, kayak gini. Nah gampang kan, tinggal kayak gini. Oke teman-teman, aku minta maaf banget ya, ternyata tadi di video bagian sabunnya ketinggalan. Bukan ketinggalan sih, sebenarnya aku sudah video dari tadi, ternyata nggak terekam dan videonya kepotong. Maaf banget. Nah ini juga bagian perlengkapan bayi yang harus dibawa, yaitu adalah sabun bayi yang pastinya. Nah aku suka banget pakai Sweet Salt ini. Nah, ini hair and body ya, dan bisa untuk rambut, bisa untuk badannya juga. Minyak telon, nah ini wajib juga minyak telon. Terserah kalian kalau mau merek apa. Aku pakainya My Baby ya. Oke, barang selanjutnya yang harus dibawa adalah pastinya tisu basah untuk membersihkan BAB-nya nanti ya, si dede ya. Tisu basah ini terserah sih mau merek apa, terserah aja. Oke. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa bisa bawa kolon juga, parfum bayi gitu ya. Nih kebetulan punya dede Najib nih mau habis. Nah terserah mau yang mana, mau merek apa, banyak banget. Kebetulan aku sukanya Mitu ini paling suka deh, karena menurut aku ini yang enak. Aromanya enak. Nah kemudian ini pakai minyak rambut, yaitu minyak kemiriku ya. Kalau anak aku sih udah dari bayi pakai ini. Nah tadinya pakai tisu basah, terus tisu kering juga. Nah ini udah wajib banget ya, bunda harus bawa. Nah mungkin ini deh, oh iya, sekarang udah nggak dianjurkan pakai bedak ya, ingat nggak dianjurkan lagi menggunakan bedak si baby. Jadi ya ini aja menurut aku yang perlengkapan yang harus dibawa. Satu lagi nih sih, bentar. Nah ini dia. Oke, itu tadi barang-barang bayinya, dan sekarang barang-barang ibunya apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang pastinya untuk perempuan itu kan ada BH dan celana dalam gitu ya. Aku udah masukin tadi ya. Terus ini pakai sarung yang panjang. Ini apa sih kalau bahasa Indonesianya, aku nggak tahu. Sarung yang panjang lah pokoknya kan, yang nggak dijahit itu loh, yang bisa dipakein buat gendongan juga dulu ya. Nah ini bisa kalian bawa sekitar 2 atau 3 aja sih kalau menurut aku ya. Jadi 2 kayak gini disusun juga. Nah jadi fungsinya itu kalau misalkan melahirkan ya biasanya kan pakai untuk ibunya gitu ya, disarungin gitu ya. Terus juga sarung yang dijahit ini sekitar 1 lah ya gitu. Kemudian baju ibunya pastinya terserah bajunya mau 1 atau 2, mau daster atau model apa terserah kalian lah ya. Baju ibu pastinya untuk ganti nanti untuk pulang gitu ya. Terus nah, kalau kalian punya gurita ibu, oh ya kalau untuk bayi kan udah nggak diwajibkan atau nggak boleh lagi pakai gurita ya. Jadi biasanya pakai baju sama popok aja. Nah kayak gitu, tali pusatnya pun udah nggak dibungkus lagi nggak. Nah jadi kalau ibu sih masih bisa pakai gurita ya. Gurita ibu 1 aja sih bawanya gitu. Nah terus apa lagi ya, astagfirullah aku lupa, handuk ibu ya, ingat handuk ibu. Nah terus juga softtek. Nah softtek ini sebenarnya ada khusus untuk yang habis melahirkan gitu ya, seperti foto di sini. Terserah sih merek apa gitu ya. Nah itu, nah ini kebetulan cuma contoh doang softtek aku di rumah. Nah tinggal nambahin handuk ya, handuk ibunya ya. Nah udah deh beres, tinggal diangkat aja. Misalnya mau melahirkan tinggal diangkat aja. Nah, ada satu lagi yang nggak mungkin dimasukkan dalam tas. Apa itu? Nah kalau di tempat aku sini, kalau habis melahirkan itu tempat plasenta yang seperti ini, kayak kendi kayak gini ya. Nah itu
harus dibawa juga. Nah, mungkin itu aja deh yang sebagai perlengkapan untuk dibawa ke rumah sakit atau klinik bidan yang mau melahirkan gitu ya. Misalnya bagi kamu yang mau melahirkan, nah itu tadi perlengkapannya. Jadi disiapkan aja sekitar, kalau misalkan perkiraan 1 bulan lagi juga nggak apa-apa, udah disiapin aja. Jadi tinggal angkat aja gitu kalau misalnya kalian mau melahirkan gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya Bunda ya. Oh ya, ini tadi ya perlengkapan untuk ibu yang melahirkan normal ya, bukan yang sesar. Kalau yang sesar sih masih bisa ditambah stoknya. Jadi perlengkapannya sama itu, tapi mungkin ditambah jumlahnya aja gitu. Oke Bunda, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.